Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini tanggal 3 Juni 2025, kami dengan tim pengacara siap-siap berangkat ke lokasi tanah perkara untuk meletakkan sita eksekusi. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Pelabuhan Belawan, juga dengan pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Jadi karena perkara kami ini sudah selesai setelah sekian lama, kurang lebih 15 tahun kami sudah berperkara, dan semua putusan-putusan dalam perkara itu kami menangkan, karena ada beberapa kali kami digugat. Dan kami tahu itu pun cara-cara dari pihak termohon eksekusi untuk mengulur-ulur waktu. Nah, jadi hari ini semoga semua berjalan dengan lancar. Kami harapkan juga pihak termohon eksekusi untuk tidak melakukan banyak intrik-intrik lah, supaya hukum kita ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kami akan informasikan dan laporkan juga nanti bagaimana hasil atau bagaimana jalannya pelaksanaan sita eksekusi ini. Yuk kita sama-sama ikuti. Ya, kami sekarang sudah tiba di lokasi tanah yang akan kami letakkan sita. Lokasi tanah ini adalah di daerah Kecamatan Labuhan Deli, Desa Telaga 7. Ini kita datang dengan berbagai kalangan. Ini ada dari unsur pemerintahan, dari kepala desa itu bisa kita lihat. Dan kami sedang menunggu booth karena ke lokasi itu kami harus melewati Palu. Jadi sedang menunggu booth. Kami mau memasuki lokasi itu sekitar 40 orang. Ya, ini saya sedang menyalami pengacara dari lawan dan ada wartawan ini, wartawan dari Medan Post dulu Bapak ini, tapi sekarang nggak tahu wartawan apa dia. Ya, ini juga ada beberapa saudara-saudara dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan juga tim pengacara kita ada 7 orang. Ini ada Bonar, ada Jonier Gulu, ada Andus, Parma Bintang, dan yang lain-lain ya. Kita memang harus mempersiapkan dengan baik kedatangan kita ke sana, termasuk makan siang dan minuman. Kita bisa lihat itu ada aqua. Nah, ini bapak-bapak dari kepolisian, dari Polres Pelabuhan Belawan. Mereka hadir kira-kira 30 orang untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apakah mungkin ada orang memancing keributan atau kerusuhan. Iya, ini kita sedang jalan. Bisa saudara-saudara lihat ada booth 4 yang besar-besar. Iya, ini Bro Jonier Gulu. Kita menyusuri Palu. Ngeri juga ini, katanya di Palu ini ada buaya. Rekan-rekan kita kemarin ketakutan juga. Tapi mungkin karena kita dalam keadaan tugas, buayanya mungkin tidur ya. Iya, inilah dia Palu. Palu ini lebarnya kira-kira 30 sampai 40 meter. Jadi lebih lebar dari sungai yang biasa ya. Dan ini kedalamannya kira-kira 7 meter ke bawah. Air ini sampai ke laut, ke Belawan. Biasanya kami setiap kali akan meninjau lokasi ini, kami selalu naik boat. Ya, inilah dia kami dengan rekan-rekan semua. Ya, kami sudah tiba. Ya, ini harus hati-hati turun dari boat. Bapak-bapak dari kepolisian sudah turun. Kami pun sekarang sudah turun, sudah di lokasi tanah perkara. Tanah ini luasnya 26 hektar. 26 hektar itu dikelilingi Palu. Jadi air semua itu. 26 hektar itu dikelilingi air. Mereka bilang itu namanya Palu. Kalau kita mungkin bilangnya sungai. Seperti itu.
Ini sekarang sedang menunggu pembacaan penetapan sita eksekusi. Sudah terlihat itu pihak dari juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sedang membacakan penetapan sita eksekusi. Di belakangnya itu adalah pemilik tanah Bapak Herbert Pasaribu yang pakai topi. Ya, di sebelah kiri dari petugas Pengadilan Negeri Lubuk Pakam itu dari pihak kecamatan ikut menyaksikan peletakan sita eksekusi ini. 2021 nomor 135 garing P garing dan P garing 7 Romawi 2021 tanggal Kami 2021 nomor perlu memberitahukan bahwa perkara ini sudah kami tanggal 17 Mei pegang, sudah kami tangani sejak tahun 2010. Jadi kurang lebih 15 tahun. Romawi 2022 tanggal 24 Juni Kami belum bisa 170 garing P memasuki lokasi tanah ini karena setiap kali kami datang ke sini akan melihat atau meninjau, 175 kami selalu diadukan ke polisi. Romawi 2022 tanggal Jadi memang Juli 2022 ini akal-akalan dari lawan kami yang sudah kalah 4 Romawi beberapa 2025 kali tanggal dalam 14 April 2025 berperkara. 25 yang diajukan oleh Memang satu Panangan beginilah Andrea masih SA, 2 Junior peradilan kita di Indonesia. 3 Andos Rewindo SA Sirait SHMA 4 Andri Kadang-kadang Banas, orang yang licik masing-masing adalah advokat dan konsultan hukum jadi lebih beruntung daripada si pemilik. Panagian dan partner beralamat di Jalan C Berantas Komplek Tevila nomor 8D Kecamatan Medan Sunggal Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa usut tanggal 23 April 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk melaksanakan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 4 garing PDTG garing 2018 garing PNBP tanggal 25 Juni 2018 contoh putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 13 garing PDT 2019 PT Medan tanggal 13 Februari 2019 jatuh putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1541 K garing PDT garing 2020 tanggal 25 Juni 2020 untuk putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 980 PK garing PDT garing 2021 tanggal 8 Desember 2021 untuk putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 52 garing PDT garing 2023 PNBP tanggal 16 November 2003 untuk putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 76 garing PDT garing 2024 garing PT Medan tanggal 5 Maret 2024 untuk putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5534 PDTG garing 2024 tanggal 16 Desember 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah pan Geswik dalam perkara antara 1. Herbert Benjamin Pasaribu 2. Sita Ulina Marpaul 3. Abraham P. Pasaribu 4. Pesta B. Simanjunta 5. Henry L. Pasaribu 6. Freddy S. Pasaribu 7. Mondang A. Sihat. Penggugat 1 sampai dengan penggugat 7 dalam hal ini memberi kuasa kepada Panengin Sinambela S.A. 2. Junior Gulo S.A. 3. Andos Rewi Sirait S.A. 4. Andi Bonar Situmeyang S.A. masing-masing advokat dan konsultan hukum berkantor pada kantor hukum Panagian Partner beralamat di Jalan C Berantas Komplek The Villa nomor 8 di Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April selanjutnya disebut sebagai para pemohon eksekusi. Lawan 1. Tuan Wagimun sebagai teman eksekusi 1, 2. Nyonya Yenti sebagai teman eksekusi 2, 3. Tuan Ahmad Suwandi sebagai teman eksekusi 3. Menimbang bahwa untuk pelaksanaan sita eksekusi atau eksekusi beslak dimaksud dipandang perlu untuk memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan apabila berhalangan dapat digantikan oleh wakilnya yang sah dengan ditemani oleh 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu sebagaimana dalam penetapan ini memperhatikan pasal 208 RBG serta peraturan-peraturan lain yang berkenan dalam hal ini menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pemohon sita eksekusi tersebut. 2. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan apabila berhalangan dapat digantikan oleh wakilnya yang satu itu dengan ditemani oleh 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu untuk melaksanakan sita eksekusi atau eksekusi beslak terhadap tanah seluas 200
54.905 meter persegi yang terletak di Desa Telaga 7, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan data 13 buah sertifikat hak milik tanah tercatat atas nama A, tanah nama atas nama Herbert Benjamin Pasaribu, nomor sertifikat hak milik 599, luas 19,608 meter bujur sangkar, surat ukur tanggal 17 bulan 12 2008 nomor 452 garing Telaga 7 garing 2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008. B. Tanah atas nama Herbert Benjamin Pasaribu, nomor sertifikat hak milik 450, luas 19,608 meter bujur sangkar, surat ukur tanggal 17 bulan 12 2008 nomor 579 Telaga 7 garing 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008. 3. EC atas nama Siti Ulina Marpaung, nomor sertifikat hak milik 597, luas 19,608 meter bujur sangkar, surat ukur tanggal 17 bulan 12 2008 nomor 450 Telaga 7 2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008. D. Tanah atas nama Siti Ulina Marpaung, nomor sertifikat hak milik 448, luas 19.608 meter bujur sangkar, surat ukur tanggal 17 bulan 12 tahun 2008 nomor 577 garing Telaga 7 garing 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008. E. Tanah atas nama Abraham P. Pasaribu, nomor sertifikat hak milik 598 luas 19.609 meter bujur sangkar, surat ukur tanggal 17 bulan 12 tahun 2008 nomor 451 garing Telaga 7 garing 2008 yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2008. F. Tanah atas nama Abraham P. Pasaribu, nomor sertifikat hak milik 70 luas 19.608 meter bujur sangkar, surat ukur tanggal 31 bulan 10 tahun 2008 nomor 450 garing Telaga 7 garing 2008 yang diterbitkan tanggal 14 November 2008. G. Tanah atas nama Pesta Borus Manjuntak, nomor sertifikat hak milik 321 luas 19.608 meter bujur sangkar, surat ukur tanggal 21 bulan 11 garing 2008 nomor 313 garing Telaga 7 garing 2008 yang diterbitkan tanggal 1 Desember 2008. A. Tanah atas nama Pesta Borus Manjuntak, nomor sertifikat hak milik 4. J. Tanah atas nama Hendrik L. Pasaribu, nomor sertifikat hak milik 449 luas 19.608 meter bujur sangkar, surat ukur tanggal 17 bulan 12 garing 2008 nomor 578 garing Telaga 7 garing 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008. Tanah atas nama Freddy S. Pasaribu, nomor sertifikat hak milik 447 luas 19.608 meter bujur sangkar, surat ukur tanggal 17 bulan 12 tahun 2008 nomor 576 garing Telaga 7 garing 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008. L. Tanah atas nama Purmondang A. Syahaan, nomor sertifikat hak milik 322 luas 19.608 meter bujur sangkar, surat ukur tanggal 21 bulan 11 tahun 2008 nomor 314 garing Telaga 7 garing 2008 yang diterbitkan tanggal 1 Desember 2008. M. Tanah atas nama Purmondang A. Syahaan, sertifikat hak milik 484 luas 19.608 meter bujur sangkar, surat ukur tanggal 17 bulan 12 2008 nomor 613 garing Telaga 7 garing 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008 sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pangkep nomor 4 garing PDTG garing 2018 garing PDLBP tanggal 25 Juni 2018 junto putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 13 garing PDT garing 2019 garing PT Medan tanggal 13 Februari 2019 junto putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1541K garing PDT garing 2020 tanggal 25 Juni 2020 junto putusan penilaian kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 980 PK garing PDT garing 2021 tanggal 8 Desember 2001 junto putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 52 garing PDTG garing 2023 garing PDLBP tanggal 16 November 2023 junto putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 76 Alat Keamanan Negara dalam kurung Polri garing TNI ditetapkan di Lubuk Pakam pada tanggal 22 April 2025 Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanda Indrawan. Demikianlah penetapan sita eksekusi ini saya bacakan, maka kepada pemohon
supaya menunjukkan objek yang akan diletakkan Sita ini. Demikian. Kuasa aja ya. Kuasanya aja atau langsung. Permisi Pak. Tapi yang pasti Pak Azari, Ya. inilah lokasinya. Lokasi objek perkara itu. Seluas 254.000 tadi yang sudah dibacakan sesuai dengan penetapan. Jadi ini luas keliling ini, bulat seperti bulat gitulah kurang lebih. Itu mungkin bisa penjelasan awal yang bisa kami sampaikan sebagai pemohon eksekusi. Terima kasih. Ini satu hamparan ya. Satu hamparan. Yang suratnya tadi yang sampai Anak 13 itu satu hamparan. Satu hamparan semua. Ya. Di dalamnya Sawit, Sawit. semuanya. Tapi mungkin ada rumah kami pernah juga waktu sidang lapangan di PTUN ada rumah kami lihat kecil tapi ke arah mana itu kita pun enggak. Ya, ini anak dari penggarap tanah. Apanya jumlah apa? Ada pakai baju biru tadi. 254 itu yang di dalam. Dan ini sekarang 254.000 berapa itu? Setelah selesai pembacaan penetapan sita eksekusi, mari lu handphone. Pihak pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak, baik penggugat maupun tergugat, apabila ada yang ingin disampaikan. Dan mereka juga ingin tahu sebetulnya lokasi tanah ini seperti apa bentuknya. Jadi kami terangkan bahwa lokasi tanah ini ada di tengah-tengah Palu tadi. Jadi dikelilingi Palu. Ini kami sedang menggambarkan lokasi tanah. Karena kalau kami mengajak mereka untuk mengelilingi tanah itu seluas 26 hektar, tentu mereka tidak sanggup dan kami pun pasti tidak sanggup karena itu sangat luas. Jadi kita coba melihat dari maps lokasi tanah. Ini kami sedang menunjukkan kepada petugas pengadilan objek perkara ini seperti apa bentuknya. Air semua itu. Iya. Air semua itu, oke. Sini juga air. Palu ya. Iya. Ah, ginilah. Oke. Palu lah. Kalau kita bilangnya sungai, sebetulnya Palu ya. Nah, ya. T1 T2. ya T1 T2. Namanya tulis terus. Ya, ini sekarang pengacara dari pihak lawan mengajukan keberatan, tapi keberatan-keberatan yang disampaikannya ini sebetulnya keberatan yang sudah dari mulai awal perkara itu disampaikan dan hakim sudah mempertimbangkan bahwa keberatan itu tidak relevan begitu. Keberatan itu sudah diputuskan, dituangkan dalam keputusan, tetapi mereka tetap saja ngotot bahwa lokasi tanah ini bukanlah lokasi tanah yang diklaim oleh klien kami. Mati dia Ki. Sesuai yang Mati kenapa saya dia? dengar tadi, yang kami dengar, kita dengar bersama, ya, Oh. bagaimana yang mau kita ini, Ya. kondisi dengan SHM itu Jadi berada di Telaga. tentu kami merasa kecewa sebetulnya dengan pihak pengacara dari lawan kami yang mengajukan dalil-dalil atau argumentasi-argumentasi yang menurut kami semua argumentasi itu sudah diputuskan atau dengan kata lain sebetulnya sudah ditolak semua argumentasi itu yang dituangkan dalam keputusan. Nah, memang hal-hal seperti inilah yang membuat peradilan itu menjadi lama, menjadi bertele-tele. Kadang-kadang pihak pengacara selalu berusaha mencari celah, memang itu dibolehkan, tetapi
jangan sampai mengada-ada. Kalau mencari celah untuk peluang-peluang hukum yang dimungkinkan, itu boleh saja, tetapi jangan mengada-ada. Karena bagi kami sendiri, tindakan yang mengada-ada seperti itu sebetulnya justru mencoreng wajah hukum sekaligus merendahkan profesi advokat yang seolah-olah ingin mencari pekerjaan lewat perkara orang, perkara klien yang dibuat-buat dan dicari-cari. Oke, dan ini kita bisa juga Saya potong dulu sebentar. Menurut pemohon ini diletakkan cita di Telaga 7 sesuai dengan penetapan. Jadi saudara pengacara mengatakan ini di Desa Karanggading, Desa 5 Labuan Deli. Antara batas Sebenarnya gini, kalau saya di Karanggading pun ini di Telaga 7 saya nggak tahu posisi ini. Sesuai ditunjuk pemohon di sini Telaga 7, oke di sini. Kalau untuk membuktikan ini di Karanggading atau di Telaga 7, saya bisa membuktikan ini. Soalnya pemohon mengatakan ini di Telaga 7 sesuai dengan sertifikat, sesuai dengan penetapan. Termohon membantah bahwa objek ini Ya, kemudian pihak pengadilan menerangkan tentang keberatan-keberatan mereka itu. Kami tampung, demikian penyampaian dari pengadilan, tapi sepertinya kuasa hukum dari lawan kami ini boleh Pak, boleh. tidak terima Nah, sekarang seperti itu. Jadi itu sebetulnya untuk selanjutnya. tindakan-tindakan yang berulang-ulang dilakukan Saya pun tak tahu ini Telaga hanya 7 untuk ini. menghalang-halangi Saya nggak tahu. Yang jalannya tahunya pelaksanaan aparat sita setempat eksekusi. sini, yang konsennya adalah kepala desa. Maka waktu itu Kalau ada kepala desa menerangkan ini saya angkat bicara. 7 atau di Karanggading, biar kami tuliskan di Saya sampaikan bahwa ini adalah pembicaraan yang berulang-ulang. harusnya Perkara para ini bukan pengacara satu. dari Perkara ini ada lawan 5. kami Dan jangan di dalam lagi kelima perkara ini, semua mengajukan persoalannya adalah statement-statement Desa yang Karanggading sudah kah, Telaga 7 kah? selesai diperiksa di Sini dalam ada kepala satu desa perkara. Karanggading, sini pun ada kepala Saya desa menerangkan Karanggading. itu kepada mereka. Makanya Ini bisa dilihat. Sebentar, Pak. Saya bukan apa-apa. Saya katakan, Maksud saya, janganlah diskusi atau kita perdebatan sebagai tentang orang itu yang silakan mengerti diajukan hukum di pengadilan. akhirnya Kalau misalnya ini disebutkan oleh merusak kuasa termohon, ada 2 tatanan poin, hukum kami yang pun akan ada bantah itu. Cukup. Silakan Saya kalau sampaikan misalnya itu dengan nggak tegas cukup kepada dengan mereka. keberatan-keberatan ini, Jadi ajukan supaya lagi gugatan. Bukankah sekarang peradilan ada gugatan? itu betul-betul Semua punya ditolak. makna bagi masyarakat. Oke. Jadi tidak dengan cara yang Kalau seperti itu 5 semua dijawab. menghalang-halangi. Saya memberikan Semuanya penjelasan terletak itu. di Telaga Berulang-ulang 7 saya sesuai berikan dengan penjelasan. SHM. Sementara kita berdiri di sini adalah Karanggading. Maka itu yang kita menjadi keberatan. Luas di sana, Kalau luas Bapak ini. punya versi, nggak bisa. Kami pun punya versi. Iya, Sudahlah. maka itu untuk versi Iya, keberatan kami ajukan disampaikan. gugatan. Enggak, Jadi- kami Sudah, sampaikan di ajukan sini. gugatan. Enggak, catat, mohon dicatat. catat aja. Mohon catat. Saya punya mencatat. Iya. Desa Karanggading. Satu-satu. Jadi maksud Jadi kita gini, kita nggak usah panjang lagi. Enggak, tidak gini. Bukan panjang. Ini tadi kan udah selesai kita letakkan cita itu Iya. seluas sekian, tetapi ternyata ada yang keberatan. Jadi keberatannya kami tuang ke sini. Ini nanti pimpinan yang menentukan kalau kami nggak berhak. Jadi keberatan Bapak ini catat di sini. Jadi saya memintakan kepada aparat desa setempat sini untuk menyatakan daerah ini daerah apa. Karena enggak, bentar dulu. Biar kita tuntaskan dari T dulu, baru kita tanya dulu. Ya, Ada itu lagi? maksudnya kan. Cuman 2 poin ininya. Ini yang pertama, saudara minta persatering. Ada kan? Kedua, bahwa objek perkara kita terletak di Desa Karanggading. Kira-kira ada lagi? Ada ini tanah ini seluas 260 meter persegi. 260. Nah. 260.000. Seluas 260 26 hektar lah. 26 hektar ya. Nah. dikuasai sejak tahun 2007 dan diusahai. Ditanami sawit. Jadi sawit ini menanam itu adalah Itulah yang saya bilang tadi, aduh. Kita kok jadi Kita- Enggak, kita- mau kita- ini mau dicatat. begini Pak Ini, Junedi. Kita iya. macam nggak orang hukum. Iya, karena keberatan kita lah ya. Pembicaraan ini
sudah di 5 perkara, Pak. Bukan masalah Betul, perkara, Bang. betul. Kita Tapi punya ini Yang kelima-limanya itu semua kita dimenangkan. Dan bukan itu mas, ditolak ya sama menang gubernur. saudara, menang pihak Bapak di Telaga 7. Oke Kami lah, keberatan. catat aja lah, Maka Pak. itu. Udah, catat aja. Maka itu Habis itu kalau kita pulang. kita diam, kita diam. Ini sedikit, seluruh dulu. Biar Iya, agak cepat kita sedikit. diam. Udah, Dalam udah. arti kan kita minta mencatat, bukan untuk berdebat. Kita memberikan mencatat. Oke, Keputusan udah, di tanggapan sana. dari Ken dulu, udah. Sekarang gini, sekarang gini. Semua boleh berkomentar di sini, biar kami tuangkan di berita acara kita. Itu baru masuk. Karena ada yang keberatan, kalau tak ada keberatan kita kan selesai itu. Iya, betul, betul. Nah, ini katanya kata bapak ini di mana? Coba tanya Victor ini. Tanah seluas lebih kurang 26 hektar tahun 2007. Dikuasai. Dikuasai. dikuasai sejak 2007 dan diusahai gitu, Pak. Iya. Dimiliki dan diusahai sejak Ini tanaman yang ada di atas ini sekarang milik siapa? termohon Milik- tanah dan Termohon tanaman 12. Nanamnya? Iya, termohon 12. Tulis. serta dengan bangunan Yang ada bangunan depan. serta dengan bangunannya yang ada di atas tanah ini. Dikuasai T1 T2 kan? Iya. Ya, dibangun dan diusahai dan dimilikilah. Soalnya yang nanam menguasai pemilikannya kita nggak tahu siapa. Iya. Nah, tanya satu lagi. Pokoknya Tanya membangun dan ini kan katanya di daerah apa? Siapa bisa menerangkan ini? kita Udah cukup? Siapa? kita sudah siapkan kepala desa. Enggak, ini udah cukup pertanyaan. Oke, saya minta dari Sekdes kepala desa dan ibu camat juga kita hadirkan juga di sini. Nah, kita dengar bersama lah. Nama Soekardi. kepala desa atau Sekdes Desa Karangading. Yang pertama Pak, kami desa menerima surat ini gitu, bahwa di sini kami baca titik objeknya Telaga 7. Jadi Pak, saya sekdes sudah hampir 30 tahun. Jadi setahu saya ini dari dulu Karanggading. Itu aja yang saya sampaikan, singkat aja. Jadi kalau tanah ini ya setahu saya yang menguasai dari dulu almarhum Pak Wagimun. Ada satu hal yang aneh yang saya lihat dari tim pengacara ataupun dari lawan kami. Mereka mengatakan bahwa lokasi tanah yang digugat oleh keluarga Pasaribu adalah di Kecamatan Labuhan Deli, Desa Karanggading. Maaf, di Desa Telaga 7. Sementara tanah ini, kata mereka, tanah ini lokasinya di Desa Karanggading. Jadi seolah-olah kami itu menuntut tanah itu di lokasi yang berbeda. Jadi mereka mau mengarahkan kepada istilah hukum itu adalah error in objecto atau kesalahan objek. Tapi kami terangkan seperti ini. Itu yang bagi kami tidak masuk di akal mereka. Bahwa lokasi tanah ini sejak dulu itu adalah Desa Telaga 7. Bahwa kemudian di tahun 2006 memang ada rencana akan membuat nama desa itu, apakah itu akan memekarkan atau bukan, tetapi nama desa itu akan dirubah menjadi Desa Karanggading. Itu memang ada, termasuk risalah-risalah rapat mereka itu ada. Tetapi kita tahu bahwa untuk memutuskan perubahan nama satu daerah itu tidak cukup hanya dengan rapat-rapat, sekalipun itu dihadiri oleh pihak kabupaten dari pihak Bupati Deli Serdang. Itu harus diwujudkan dalam bentuk keputusan. Jadi harus keluar surat keputusan Bupati yang menyatakan kalaupun memang itu mau dirubah namanya dari Desa Telaga 7 menjadi Desa Karanggading, itu harus berbentuk surat keputusan. Dan kami telah berulang-ulang menyatakan itu, termasuk ketika kami rapat dengar pendapat dengan anggota DPRD Deli Serdang pada tahun 2018. Nah, akan tetapi sampai sekarang surat keputusan dari Bupati Deli Serdang itu tidak pernah menerbitkan
bahwa lokasi tanah perkara itu adalah Desa Karanggading. Tidak pernah. Itu satu hal. Lalu yang kedua, kalaupun misalnya dikatakan lokasi tanah ini sekarang namanya telah berubah menjadi Desa Karanggading, apa yang menjadi persoalan di situ? Karena bukankah kalau daerah-daerah pemekaran itu terjadi hal yang biasa. Seperti contoh, dulu Kabupaten Serdang Bedagai itu adalah lokasinya atau wilayah hukumnya Kabupaten Deli Serdang. Sekarang menjadi Kabupaten Serdang Bedagai. Masalahnya di mana? Sekalipun nama itu berubah dari Kabupaten Deli Serdang menjadi Kabupaten Serdang Bedagai, tanah kan tidak bisa hilang. Berulang-ulang ini kami sampaikan, tapi nggak bisa dicerna oleh pihak lawan kami. Sekarang coba kita tanya ke mereka, apakah orang yang dulu punya tanah yang namanya Kabupaten Deli Serdang, lalu sekarang berubah menjadi Kabupaten Serdang Bedagai, lantas tanahnya menjadi hilang? Tentu tidak. Yang berubah hanyalah secara administratif itu sekarang menjadi wilayah hukum Bupati Serdang Bedagai. Tanah itu tetap ada, meskipun dulunya tanah itu masuk wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang. Nah, sama halnya dengan tanah yang kami punya. Nah, ini perdebatan-perdebatan kami yang dari awal kami sampaikan. Sekalipun Desa Telaga 7 dirubah namanya menjadi Desa Karanggading, sekalipun itu benar, tanah klien kami nggak pernah hilang. Hanya mungkin secara administratif kami harus merubah namanya dari Desa Telaga 7 menjadi Desa Karanggading. Tetapi kan sampai sekarang surat keputusan itu dari Bupati tidak pernah terbit. Nah, itulah yang saya komplain terhadap mereka. Termasuk ibu ini yang sedang berbicara ini adalah Ibu Camat. Ibu Camat Karanggading. Ya, kita tidak tahu dasar dia menyatakan bahwa dari dulu tanah ini adalah Karanggading, tapi kami mengabaikannya saja karena menurut kami itu tidak relevan lagi perdebatan itu disampaikan ketika kita akan meletakkan sita eksekusi di lapangan. Bahwa itu 2006 dinyatakan oleh Kabak Tapem, Bapak apa ya almarhum sudah meninggal waktu itu, asistennya Bapak Rehaman Karigan, asistennya, bahwa itu adalah Desa Karanggading. Itu saja. Tanah Jadi ini ya, menurut objek Bu, menurut keterangan Ibu, kalau yang saya tangkap, pikiran bahwa yang kita berkasnya saya terima. yang kita duduk sekarang ini, yang berdiri sini, Iya, berdasarkan berkas saya itu 26 hektar ya kan, lebih kurang sama dengan itu aja. berarti yang ini di Desa Karanggading semua. data yang saya terima. Saya nggak berani menyatakan, karena saya baru setahun di sini. Oh ya. Data yang saya terima dan fotokopinya ada sama saya. Insya Allah ya kalau memang itu bertaruh saya nggak bisa pastikan. Bisa aja jadikan. Seluruhnya Bapak-bapak yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu baik dari pihak termohon maupun pemohon seluruhnya. Tadi sudah sama-sama kita bacakan, dibacakan oleh panitia pengadilan, ya. Tentunya ini sudah sama-sama kita dengar. Bila kami dari pengamanan, ya, bila ada nanti hal-hal seperti yang sudah disampaikan oleh pihak termohon, pihak dari pemohon dan beberapa keterangan dari pihak desa, ya, mudah-mudahan ini sebagai acuan. Nah, tentunya nanti ini kita lanjutkan nanti di pengadilan lagi, ya. Jadi kami dari pihak pengamanan ya cukup berterima kasih, kondusif, ya. Semoga nanti ya seterusnya kondusif lah. Baik nanti perjalanan jangan ada lagi yang hal-hal yang macam-macam. Itu saja permintaan kami, ya. Selebihnya kurang, saya ucapkan terima kasih. Dapat saya tambahkan di sini bahwa objek ini telah diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Kemudian pihak jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengakhiri acara peletakan sita. Ini yang bicara sekarang adalah Bapak Azari Siregar dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dia menyatakan pelaksanaan sita eksekusi sudah kita laksanakan dengan baik. Beliau mengucapkan terima kasih kepada unsur Muspika, ya, pihak kecamatan dan pihak kepala desa, agar tanah yang telah diletakkan sita ini dijaga dengan baik-baik. Oke, sekarang kami siap-siap pulang. Ini sudah pada selesai, pulang masuk ke booth
untuk kembali menyeberang. Ini juga Bapak Polisi, ini terlihat Bapak Kepala Desa Telaga 7, Bapak Sunarto. Ya, dia juga menegaskan bahwa objek perkara ini dari dulu adalah wilayah hukumnya Desa Telaga 7. Begitulah kira-kira pelaksanaan sita eksekusi pada tanggal 3 Juni 2025.